Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Strategi yang diterapkan pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer dalam laga kontra Leeds United disebut sebagai pendekatan yang negatif. Manchester United harus puas berbagi angka dengan Leeds United setelah keduanya hanya bermain imbang tanpa gol ketika berjumpa pada pekan ke-33 Liga Inggris 2020-2021 pada Minggu 25 April 2021. Dalam laga yang dimainkan di kandang Leeds United, Stadion Elland Road itu, Manchester United sebenarnya mampu membuat banyak peluang. Sepanjang pertandingan, Manchester United melepaskan 16 tembakan ke gawang Leeds United, di mana 4 diantaranya tepat sasaran. Namun, keberuntungan belum memihak Manchester United dalam laga itu. Semua tembakan yang mereka buat gagal berbuah menjadi gol. Dari catatan itu dapat dilihat kalau hasil imbang yang didapat Manchester United disebabkan oleh kuatnya pertahanan Leeds United dan kurang tajamnya lini serang The Red Devils. Akan tetapi menurut pakar Liga Inggris Michael Owen, hal yang menyebabkan Manchester United mandul dan gagal meraih angka penuh adalah negatifnya strategi yang diterapkan oleh pelatih The Red Devils Ole Gunnar Solskjaer. Strategi yang dimaksud Michael Owen adalah pemilihan pemain khususnya di lini tengah. Diketahui pada pertandingan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer memasang dua gelandang bertahan dengan formasi 4-2-3-1. Adapun dua gelandang yang dipasang Ole Gunnar Solskjaer sebagai starter dalam pertandingan itu adalah Fred dan Scott McTominay. Kedua gelandang tersebut, kata Owen, tidak dibutuhkan oleh Manchester United dalam laga ini. Pasalnya, menurut Michael Owen, Manchester United bisa tampil lebih tajam seperti saat mengalahkan Leeds United 6-2 pada perjumpaan pertama di Liga Inggris 2020-2021. Jika salah satu dari pasangan gelandang tadi diganti dengan pemain yang memiliki visi lebih menyerang. Namun, karena Ole Gunnar Solskjaer memilih menduetkan Fred dan Scott McTominay ketimbang Paul Pogba atau gelandang yang lebih menyerang lainnya, strategi Manchester United pun menjadi negatif. Manchester United mendapatkan kabar gembira soal transfer Ousmane Dembele. Barcelona dikabarkan mematok bandrol tak terlalu mahal untuk wingernya tersebut menjelang dibukanya bursa transfer musim panas 2021. Barcelona memboyong Ousmane Dembele dari Borussia Dortmund pada 2017 dengan harga tinggi senilai 96,8 juta pound sterling atau setara 1,94 triliun rupiah. Namun, sang pemain gagal bersinar di Camp Nou, terutama karena direcoki berbagai cedera. Kontrak Dembele di Barcelona tinggal tersisa 1 tahun lagi, tetapi Dembele belum merespons tawaran kontrak baru yang disodorkan Blaugrana. Menurut media Spanyol, yaitu Sport, petinggi Barcelona menduga Dembele akan meninggalkan Barca dengan status bebas transfer tahun depan. Tidak mau rugi, Barcelona akan memasukkannya ke daftar jual pada musim panas ini. Harga yang dipasang Barcelona yang juga relatif tidak terlalu tinggi, maka mereka hanya meminta 50 juta euro saja atau 1 triliun dari klub yang ingin memboyong pemain asal Prancis itu. Ini tentu menjadi kabar gembira bagi Manchester United yang sudah lama mengincar Ousmane Dembele. Bulan lalu, Sport melaporkan Manchester United meningkatkan ketertarikan terhadap Ousmane Dembele. Bahkan Red Devils sudah berbicara dengan perwakilan sang pemain. MU memang berburu pemain sayap kanan sejak musim lalu. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer musim lalu mengincar Jadon Sancho dari Borussia Dortmund sebagai target utama untuk mengisi pos pemain sayap kanan. Namun, setan merah mundur teratur karena Dortmund mematok harga terlalu tinggi untuk Sancho. Klub raksasa Bundesliga itu meminta lebih dari 100 juta pound sterling. MU dikabarkan belum sepenuhnya menyerah mengejar tanda tangan Jadon Sancho. Namun, Dembele bisa menjadi opsi jika mereka gagal lagi memboyong Sancho pada musim panas nanti. Manchester United harus puas mendapat 1 poin usai ditahan imbang Leeds United dengan skor 0-0 dalam partai Premier League 2020-2021 pada pekan ke-33 di Elland Road.
Beberapa pelajaran bisa dipetik dari laga Leeds United versus Manchester United ini. Menukil Skauka, berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama, performa impresif dua bek kanan. Duel Leeds versus Manchester United kali ini menjadi panggung dua bek kanan yang menjadi pemain dengan jumlah tackle terbanyak di Premier League musim ini. Di kubu Leeds United, Luke Ayling kali ini tampil impresif dengan melancarkan 7 tackle yang sukses meminimalisir potensi bahaya para pemain depan Manchester United. Sementara itu, meski hanya membuat 1 kali tackle, Aaron Wan-Bissaka tetap bisa dibilang tampil apik dengan melakukan intercept sebanyak 5 kali dan 4 kali clearance. Yang kedua, Leeds United sudah belajar dari kesalahan. Manajer Leeds United Marcelo Bielsa sepertinya sudah belajar di kesalahan timnya ketika dipermak 2-6 oleh Manchester United pada pertemuan pertama di Old Trafford. Kini Bielsa menginstruksikan anak buahnya untuk benar-benar melakukan pressing ketat terhadap para pemain Manchester United di sepanjang waktu. Cara ini terbukti sangat efektif untuk meredam kreativitas lini tengah dan depan Manchester United. Meski tak menang, akan tetapi kini Leeds United meraih 1 poin dari laga kontra Setan Merah. Yang ketiga, gemilangnya Calvin Phillips. Salah satu pilar kunci dalam taktik pressing ketat yang dijalankan Leeds United dalam laga ini adalah sang gelandang jangkar, Calvin Phillips, yang bisa mematikan pergerakan Bruno Fernandes. Dalam laga ini, Phillips mencatatkan recovery bola terbanyak 13 kali, paling sering memenangi duel yaitu 11 kali, hingga paling banyak melancarkan tackle yaitu 8 kali. Tak cuma itu, Phillips juga mencatat paling sering melepas umpan panjang sukses yaitu 6 kali, paling sering dilanggar 4 kali, dan paling sering menciptakan peluang 3 kali. Yang keempat, potensi Maguire di set piece perlu dimaksimalkan. Selain tangguh di belakang, Harry Maguire sejatinya memiliki fisik yang sangat mumpuni untuk menjadi andalan Manchester United ketika mereka mendapatkan situasi set piece di daerah pertahanan lawan. Dengan bentuk tubuhnya yang tinggi dan gagah, Maguire seharusnya bisa mencetak banyak gol dengan memanfaatkan situasi bola mati, seperti yang dilakukan ex-back Manchester United Steve Bruce. Sayangnya, seringkali ketika United mendapatkan hadiah set piece dan Maguire mendapatkan kesempatan untuk menyundul bola, hasilnya ternyata cukup mengecewakan. Hal inilah yang harus menjadi PR Ole Gunnar Solskjaer. Yang terakhir, gelar juara sudah jadi milik Manchester City. Dengan hasil imbang ini, Manchester United sepertinya harus merelakan gelar juara Premier League musim ini jatuh ke tangan sang tetangga Manchester City. United kini tertinggal 10 poin dari City. Artinya dengan 5 laga tersisa, City hanya perlu meraih 2 kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara mereka. United sepertinya memang tidak mau tampil terlalu ngoyo di Elland Road dan memilih untuk lebih berkonsentrasi menjemput laga semifinal Liga Eropa kontra AS Roma tengah pekan nanti. Luke Shaw terpilih menjadi pemain terbaik dari laga Premier League 2020-2021 pada pekan ke-33 yang mempertemukan Leeds United versus Manchester United. Leeds dan Manchester United bermain imbang 0-0. Tak banyak peluang berbahaya yang tercipta dari kedua tim sepanjang 2 kali 45 menit. Berkat hasil ini, Manchester United masih bertahan di peringkat kedua klasemen dengan 67 poin. Sedangkan Leeds United menduduki peringkat ke-9 dengan 47 poin. Terlepas dari hasil 0-0 dari laga ini, Luke Shaw menunjukkan performa yang cukup memikat dengan mencatatkan akurasi umpan hingga 91% dan memberikan 5 umpan kunci. Selain itu, Luke Shaw juga tercatat 2 kali melakukan dribble sukses serta sekali memenangi duel udara. Secara keseluruhan, bek 25 tahun itu tampil cukup solid di sisi kiri pertahanan Manchester United. Manchester United mulai bersiap ditinggal penyerang andalannya yaitu Edinson Cavani pada akhir musim nanti. MU dilaporkan sedang membidik penyerang Andrea Belotti dari Torino. Cavani akhir-akhir ini santer diberitakan akan pergi dari Old Trafford. Cavani kecewa jarang dimainkan pada musim pertamanya di MU. Pemain asal Uruguay itu konon akan hijrah ke Boca Juniors. Jika Cavani pergi, MU perlu mendatangkan striker baru karena praktis tinggal Anthony Martial dan Marcus Rashford yang bisa menjadi target man. Erling Haaland dari Borussia Dortmund konon jadi incaran utama MU, namun harga Haaland sangat mahal dan banyak klub besar yang memburunya. MU pun menyiapkan alternatif lain yang lebih mudah. Tuttosport kini mengklaim MU menginginkan Andrea Belotti. MU terkesan dengan perkembangan Belotti musim ini.
Pria asal Italia itu mampu kembali ke bentuk penampilan terbaiknya dengan membuat 12 gol dan memberikan 7 assist bagi Torino di Liga Italia 2020-2021. Manchester United harus bersaing dengan Liverpool yang menginginkan Andrea Belotti. Liverpool menjadikan Belotti pelapis untuk Roberto Firmino. Pasalnya, Divock Origi kemungkinan pergi. Nama Andrea Belotti sebenarnya sudah pernah masuk radar MU pada tahun 2017. Ketika itu Belotti tampil begitu tajam bersama Torino dengan membuat 26 gol dari 35 penampilan. Sayangnya ketika itu Torino jual mahal dengan mematok harga tinggi untuk Belotti. MU pun gagal merekrut pemain 27 tahun tersebut.